Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang peran kita sebagai laskar Kristus, sebagai prajuritnya Tuhan. Di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan lanjutkan di mana ada 3 peran yang akan kita belajar. Salah satunya sebagai seorang prajurit masih masuk di dalam, dan kemudian ada sebagai seorang olahragawan, dan juga ada sebagai petani. Semuanya itu digambarkan bagi kita untuk kita memahami bagaimana kita memerankan hidup kita, menjalani hidup kita dalam peran kita yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, dan ada imbalan, ada upah yang akan kita terima atas setiap peran yang kita perankan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, adakah saudara pernah merenungkan sebagai apa saudara di hadapan Tuhan? Dan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara supaya berkenan kepada Tuhan? Kita yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, seharusnya kita mengerti betul, kita memahami betul siapa kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita memerankan kehidupan kita di hadapan Tuhan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, sehingga hari demi hari kita tetap melangkah seturut dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, sehingga kita juga akan mengalami rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang, sehingga saudara semua akan diberkati di pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menasehati anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam pekerjaan pelayanan, panggilan pelayanan, tanggung jawab pelayanan yang dipikul oleh Timotius. Maka Paulus memberi nasihat-nasihat. Paulus memberi bagaimana seharusnya Timotius menjalani kehidupannya sebagai seorang muda yang sudah dipercayakan dalam pelayanan. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam teks ini ada peran salah satu yang sudah kita belajar, yaitu peran sebagai seorang prajurit. Dan itu kita masih akan belajar sebentar, saudara. Dan kemudian ada dua peran yang lain. Artinya, saudara, di dalam perikop ini Paulus memberi 3 contoh peran yang dari sana bisa dipelajari bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Dan peran yang pertama adalah peran sebagai prajurit, di mana di ayat 3 sampai ayat yang ke-4 di sana ditegaskan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang prajurit. Dan tujuan dilakukannya dari ketiga hal itu adalah supaya berkenan kepada komandannya. Dan dari sini Paulus sebenarnya mau menegaskan kepada Timotius bahwa komandan kita adalah Yesus Kristus. Komandan saya dan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan kita sebenarnya dalam pengiringan kita akan Dia, dalam kita melayani Dia, dalam perjalanan hidup kita, tujuan kita hanya satu, yaitu berkenan kepada komandan kita, berkenan bagi Yesus yang telah rela mengorbankan semuanya bagi kita. Saudara, Dia adalah komandan yang tidak sama dengan komandan di dunia ini, tetapi Dia adalah komandan yang bahkan rela mati bagi kita. Dan terlebih dahulu Dia sudah membuktikan bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia korbankan semuanya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati begitu terhina untuk saya dan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dialah komandan kita, yaitu pribadi yang telah rela mati bagi kita. Dan hari ini dalam pengiringan kita kepada Dia, satu hal yang harus menjadi tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana supaya menyenangkan hatinya, bagaimana berkenan bagi Dia. Dan kemudian dari ayat 3 ini, saudara, ditegaskan di sana hal pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama, untuk berkenan kepada komandan kita, kita harus siap menderita sekalipun dalam mengiring Dia. Lalu kemudian di ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita juga harus siap berjuang untuk melayani Dia, mengiring Dia, menyenangkan hati komandan kita. Bagaimana supaya berkenan di hadapannya, berjuang pun seharusnya kita siap. Bahkan dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan komandan kita, yaitu Yesus Kristus, daripada diri kita. Jadi saudara, yang pertama, peran yang pertama yang dinasehatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk diperankan, untuk dijalani dalam kehidupannya adalah sebagai seorang prajurit, di mana sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap menderita untuk mengikut Dia. Sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap berjuang untuk menyenangkan hatinya. Sebagai seorang prajurit
Yesus Kristus harus lebih mengutamakan Dia daripada kepentingan diri sendiri. Maka dengan demikian kita berkenan kepada Dia. Dengan demikian kita menyenangkan hatinya. Saudara, hari ini sudahkah saudara hidup sebagai seorang prajurit Yesus? Dia yang telah rela berkorban supaya saudara menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Sudahkah saudara hidup rela berkorban bagi Dia, rela menderita bagi Dia? Sudahkah saudara hidup berjuang untuk menyenangkan hatinya? Dan sudahkah saudara hidup mengutamakan Dia lebih daripada kepentingan hidup saudara, menyenangkan hatinya lebih daripada kepentingan hidup kita? Itulah yang seharusnya kita perankan, saudara. Maka dengan demikian kita menyenangkan hati komandan kita. Jadi yang pertama, hiduplah sebagai seorang prajurit Kristus Yesus yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, peran kedua, saudara, yang juga harus kita perankan dalam kehidupan kita adalah sebagai seorang olahragawan. Di mana dikatakan di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saudara, bahwa dalam menjalani hidup kita, dalam memerankan hidup kita, bahwa ada aturan yang harus kita lakukan dan kita harus hidup menurut aturan-aturan itu. Kita tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan itu. Dan kemudian untuk menegaskannya, Paulus menjelaskan bahwa sama seperti seorang olahragawan yang dia hanya akan dapat memperoleh mahkota atau memperoleh piala apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi sekalipun dia bisa bertanding dengan cepat misalnya, tetapi jika dia melanggar aturan, maka dia tidak akan bisa memperoleh upah, memperoleh mahkota, memperoleh hadiah. Demikian juga kita, saudara. Kita pun dalam mengiring Tuhan digambarkan bahwa kita seperti seorang olahragawan, di mana kita harus mengiring Tuhan sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari aturan firman Tuhan. Kita harus melangkah, kita harus bertindak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Hari demi hari harus kita jalani, melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan tadi, saudara, bahwa seorang olahragawan hanya akan memperoleh mahkota apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya juga bahwa jika kita bertanding, melangkah, mengiring Kristus, ikut Tuhan sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita tidak keluar dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerima mahkota. Maka kita layak menerima mahkota yang mulia daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita jalani hidup kita seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sama seperti olahragawan yang akan bertanding, semuanya langkah demi langkah akan dia ikuti aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam bertanding. Demikian juga kita hari demi hari, biarlah kita bertindak seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dengan otomatis gaya hidup kita adalah gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus saya ingatkan, saudara, bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Di mana saya membuat ada channel ini, saudara, untuk jadi renungan di pagi hari sebelum kita bekerja, dan kemudian ada audio Alkitab juga untuk menjadi renungan di malam hari di jam 7 malam sebelum kita akan beristirahat. Dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Bukan pikiran-pikiran saya yang saya tanamkan kepada saudara, tapi kebenaran firman Tuhan yang digali. Saudara bisa melihat setiap videonya. Saudara akan menemukan di sana bahwa selalu metode yang dibuat adalah metode menggali firman Tuhan secara objektif. Contohnya di sini, saudara, kita ada 3 peran yang harus kita hidupi. Dan tadi kita sudah belajar peran sebagai seorang prajurit.
kali ini peran sebagai seorang olahragawan, dan prinsip yang ditanamkan di sana adalah bahwa sebagai seorang olahragawan hanya akan mendapat mahkota atau hadiah ketika dia bertanding sesuai dengan aturan. Demikian juga kita hari ini, kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa melangkah sesuai dengan prinsip dan kebenaran firman Tuhan? Kita harus konsisten mengisi hidup kita dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita, kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan secara otomatis kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan menjadi gaya hidup kita hari demi hari. Dan dengan demikian kelak kita akan menerima mahkota. Saudara, alangkah indahnya satu saat saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan, dan kemudian dia berkata, "Anakku, baik sekali perbuatanmu di mana di sepanjang hidupmu engkau telah siap menderita sebagai seorang prajurit, dan bahkan engkau telah bertanding sebagai seorang olahragawan, engkau bertanding sesuai dengan aturan dalam menjalani hidupmu." Dan kemudian dia karuniakan mahkota. Wow, itu satu hal yang sangat indah yang semua kita yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan akan mengalaminya. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, peran yang terakhir yang kita belajar adalah di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara. Yang ketiga yang ditekankan di sini bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, prinsip ketiga, peran ketiga yang harus kita jalankan sama seperti seorang petani, di mana hal yang ditegaskan, ditekankan dari contoh dari seorang petani adalah kerja keras. Kerja keras. Hari ini pun dalam kita mengiring Tuhan, kita harus menjadi pekerja keras, berbuat banyak dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap bekerja keras, saudara, karena dikatakan di sini bahwa petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang bekerja keras akan menerima upah dari kerja kerasnya. Di dunia ini, saudara, akan menerima upah atas kerja keras saudara, dan kemudian di kekekalan nanti kita akan menerima mahkota atas kerja keras kita ketika kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kerjakan apa yang terbaik dalam peran saudara masing-masing. Kerjakan apa yang terbaik, saudara. Dan kemudian dalam peran saudara dalam melayani Tuhan, kerjakan yang terbaik. Mari kita sama-sama mengerjakan yang terbaik dalam peran kita. Kerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi pekerja keras. Jangan pernah dihambat oleh tantangan. Jangan pernah dihambat oleh masalah, kegagalan, persoalan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jadilah pekerja keras tanpa artinya pantang menyerah. Akan terus berjuang, akan terus bekerja keras. Puji Tuhan, saudara. Hari ini firman Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita punya peran yang harus kita hidupi, yaitu sebagai seorang prajurit Kristus Yesus, di mana hal yang ditekankan di sana adalah bahwa kita harus siap menderita, siap berjuang untuk Tuhan. Bahkan kita lebih mengutamakan Tuhan, tidak memusingkan kepentingan diri sendiri demi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, peran yang harus kita perankan. Yang kedua, sebagai olahragawan, di mana hal yang ditekankan di sana, saudara, adalah bahwa harus bertanding sesuai dengan aturan. Artinya kita menjalani hari-hari kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan akan ada mahkota yang menanti jika kita bertanding di jalurnya kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai seorang petani, di mana hal yang ditekankan di sana adalah kerja keras. Dan ketika kita bekerja keras dalam hidup kita, dalam tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam melayani Tuhan, ketika kita menjadi pekerja-pekerja keras, maka kita akan menikmati hasilnya, baik di dunia ini, baik di kekekalan nanti. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini, kerjakan segala aktivitas saudara. Ingat dan perankan hidup saudara sebagai prajurit Kristus.
Perankan hidup saudara sebagai olahragawan yang bertanding sesuai aturan, dan perankan hidup saudara sebagai seorang petani yang bekerja keras, melakukan yang terbaik, dan ada upah yang menanti kita. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anakmu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anakmu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anakmu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
pajak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
rohku, Allah Bapa-Ku yang baik. Di hadapan tahta-Mu ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
lepaskanlah